wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang hukum keunggulan komparatif dalam mata kuliah ekonomi internasional. Untuk mahasiswa semua, silahkan kalian ikuti dan menyimak materi yang saya paparkan. Pertama, pandangan para merkantilis tentang perdagangan. Nah, merkantilisme ini itu dia meyakinkan bahwa suatu negara itu bisa menjadi kaya dan berkuasa hanya dengan banyak mengekspor daripada mengimpor. Kemudian adanya surplus ekspor dengan membawa atau mengumpulkan banyak emas dan perak. Kemudian para merkantilis ini juga mengukur kekayaan suatu negara itu dengan stok logam mulia yang dimilikinya. Jadi semakin banyak logam mulia yang didapat dari ekspor, maka negara tersebut semakin kaya. Kemudian kebijakan perdagangan menurut merkantilis ini itu mendorong ekspor dan membatasi impor. Yang kedua adalah keunggulan absolut. Keunggulan absolut ini dibawa oleh Adam Smith. Perdagangan berdasarkan keunggulan absolut tersebut ini dia menerangkan jika suatu negara memiliki keunggulan absolut atas negara satu jika dapat menghasilkan komoditas dengan lebih efisien. Kemudian dalam suatu negara ini dia memiliki spesialisasi terhadap komoditasnya yang menguntungkan. Nah, di dalam Adam Smith dan ekonomi klasik yang lain ini dia tuh menganjurkan kebijakan laissez-faire, di mana pemerintah itu membatasi campur tangan terhadap aktivitas ekonominya. Ketika suatu negara itu memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi suatu komoditas, namun justru menjadikan keunggulan absolut dari negara tersebut adalah kerugian di negara lain, maka negara kedua itu bisa melakukan perdagangan dengan mengkhususkan barang keunggulan komoditas mereka masing-masing. Nah, bisa kita lihat contohnya di atas ini. Di sini ada Amerika dan Inggris dengan produksi gandum per jamnya dan kain per jamnya. Kita lihat di sini Amerika memiliki keunggulan absolut atas Inggris dalam hal gandum, di mana Amerika bisa memproduksi 6 ikat gandum per jam, sedangkan Inggris memiliki keunggulan absolut atas Amerika dalam hal kain, di mana Inggris bisa memproduksi 5 yard per jamnya. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas tentang David Ricardo, di mana perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif. Nah, di dalam hukum keunggulan komparatif ini, sekalipun suatu negara itu kurang efisien dalam negara lain memproduksi kedua komoditas tersebut, maka ada dasar perdagangan yang saling menguntungkan. Oke, sekarang ke keunggulan komparatif dan biaya peluang. Nah, keunggulan komparatif ini didasarkan pada teori nilai kerja, di mana nilai atau harga komoditas itu bergantung secara eksklusif pada jumlah negara kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Sedangkan dalam teori biaya peluang terhadap komparatif ini tuh menjelaskan di mana keunggulan komparatif itu sebagai biaya peluang suatu barang. Jumlah barang kedua yang harus diberikan untuk melepaskan sumber daya itu cukup untuk menghasilkan 1 unit tambahan barang pertama tersebut tadi. Gambaran dari contoh keunggulan komparatif dengan uang, di mana harga dari 1 ikat gandum itu di Amerika adalah $1 dan harga dari 1 yard kain itu adalah $1,5. Kemudian di negara Inggris harga dari gandum itu $2, sedangkan harga dari kain itu adalah $1. Nah, upah di kedua negara ini itu akan menyesuaikan untuk mencerminkan produktivitasnya. Misalkan tingkat upah di Amerika Serikat adalah $6 per jam dan upah di Inggris adalah €1 per jamnya. Kemudian di Amerika Serikat ini 1 jam pekerja menghasilkan 6 ikat gandum. Setiap ikat gandum ini berharga $1. Kemudian demikian juga di Inggris, 1 jam pekerja akan menghasilkan 2 yard kain, sehingga 1 yard kain itu akan berharga €0,5. Nah, jika nilai tukarnya adalah $1 sama dengan €2, maka kita dapat menunjukkan harga tiap negara dalam dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah keunggulan komparatif dengan uang. Nah, ini di sini saya gambaran dari contoh keunggulan komparatif dengan uang, di mana harga dari 1 ikat gandum itu di Amerika adalah $1 dan harga dari 1 yard kain itu adalah $1,5. Kemudian di negara Inggris harga dari gandum itu $2, sedangkan harga dari kain itu adalah $1. Nah, upah di kedua negara ini itu akan menyesuaikan untuk mencerminkan produktivitasnya. Nah, berdasarkan dari teori nilai tenaga kerja,
Nilai atau harga suatu komoditas itu tergantung dari jumlah banyaknya tenaga kerja yang akan masuk ke produksi komoditas tersebut. Yang pertama adalah karena tenaga kerja itu satu-satunya faktor produksi atau tenaga kerja yang digunakan dalam proporsi yang sama dalam produksi komoditas tersebut. Yang kedua, tenaga kerja itu merupakan homogen, hanya satu jenis. Keunggulan komparatif dalam teori biaya peluang opportunity cost itu menurut teori biaya oportunitas, biaya komoditas adalah jumlah komoditas kedua negara yang harus diberikan untuk dapat menggunakan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas pertama. Sekian itu tadi tentang materi hukum keunggulan komparatif dalam ekonomi internasional. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk mahasiswa di dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.